Pemasangan bila-bila burung Garuda di IKN terus berlangsung. Seperti yang kita lihat, telah nampak bangunan Istana Presiden yang sudah kelihatan meninggi. Untuk pembangunan struktur utama kantor Presiden, telah selesai. Dan kini, tengah berfokus pada pemasangan selubung Garuda bagian sayap untuk penempatan bilah-bilah Garuda. Satu persatu, bilah-bilah Garuda juga disusun menggunakan kren. Bilah-bilah sayap Garuda ini menjadi bagian penting dari konstruksi pembangunan Istana Presiden. Harapannya, semua sayap burung Garuda ini bisa selesai sebelum perayaan 17 Agustus 2024. Tepatnya, untuk menyambut pelaksanaan upacara bendera di IKN, Kemerdekaan RI yang ke-79. Untuk pengiriman bilah-bilah Garuda juga sudah selesai, tinggal memasang satu persatu hingga menjadi ikon burung Garuda yang sedang mengepakkan sayapnya. Apakah pemasangan bilah-bilah Garuda akan selesai? Mengingat, masih berlangsungnya pemasangan besi penopang tempat bilah Garuda dipasang belum selesai. Kantor Presiden di IKN Nusantara dibangun dengan ramah lingkungan dan cerdas. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon ibu kota Nusantara, yaitu dengan adanya burung Garuda yang sedang mengepakkan sayapnya, menjadi simbol infrastruktur di tengah kota Nusantara. Pemasangan bila-bila burung Garuda di IKN terus berlangsung. Seperti yang kita lihat, telah nampak bangunan yang sudah kelihatan meninggi. Sekarang ini, nampak para pekerja yang sedang memasang bilah Garuda di bagian sayap Garuda. Pekerjaan ini terus dikebut untuk menyambut pelaksanaan upacara bendera di IKN nantinya, tepatnya 17 Agustus 2024. Sedangkan untuk kantor utama Presiden, secara struktur kini telah selesai. Dan kini, tengah berfokus pada pemasangan selubung Garuda bagian sayap untuk penempatan bilah-bilah Garuda. Satu persatu, bilah-bilah Garuda juga disusun menggunakan kren. Melihat lebih dekat, besi-besi penopang tempat bilah-bilah Garuda nampak kokoh dan kuat. Mengingat, bangunan ini nampak begitu tinggi. Setelah jadi, tinggi burung Garuda IKN mencapai 77 meter. Dari sini, nampak para pekerja yang sedang memasang bilah Garuda di bagian sayap Garuda. Pekerjaan ini terus dikebut untuk menyambut pelaksanaan upacara bendera di IKN nantinya, tepatnya 17 Agustus 2024. Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Burung Garuda ini berada di tempat yang tertinggi, sehingga ini yang dinanti-nanti untuk ikon ibu kota Nusantara. Ini adalah ilustrasi bagaimana pemasangan sayap Garuda IKN dengan bantuan kren, rangka besi disusun satu persatu. Selanjutnya, bilah-bilah Garuda dipasang dengan menggunakan kren. Pemasangan bilah Garuda, rencananya total ada 4.650. Setelah semua terpasang, akan nampak burung Garuda yang sedang mengepakkan sayapnya. Setelah selesai, Garuda yang akan menjadi ikon bangunan tersebut akan memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Secara konsep, Istana Garuda memang hemat energi. Menurut Inyoman Nuarta, perancang Istana Garuda IKN ini, pembuatan Istana Garuda dilakukan dengan membuat semacam bilah-bilah berbentuk vertikal pada bagian depan, agar kaca di bagian belakang tak terkena sinar matahari secara langsung. Dengan menggunakan teknik tersebut, penggunaan energi listrik seperti AC dapat lebih efisien. Bangunan burung Garuda IKN merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara, yang dibangun di atas lahan seluas 55,7 hektar dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Istana Garuda dirancang sebagai sesosok rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Tidak hanya berhenti pada landmark sebuah kawasan, tetapi lebih sebagai perwujudan pencapaian sinergi antara seni, sains, dan teknologi. Perpaduan ketiganya selalu mewarnai keberadaan bangunan-bangunan ikonik di seluruh dunia. Desain Istana Garuda akan benar-benar ditransformasikan dan diwujudkan dalam bentuk pola arsitektur dengan mempertimbangkan aspek-aspek estetik, nilai guna, serta manfaat bagi kemajuan dunia pariwisata tanah air.
Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan Indonesia dengan berbagai perbedaan, silang pandang, keragaman adat istiadat dan perilaku, maupun perbedaan kepercayaan dan agama. Burung Garuda juga merupakan simbol persatuan. Apalagi, juga menjadi bagian dari lambang negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Presiden nantinya akan berkantor di Istana Garuda. Ini menggambarkan sosok kepala negara tersebut berada di garis depan untuk memimpin Indonesia menggapai cita-cita, keadilan sosial, dan kemakmuran bersama. Secara simbolik, peran ini mengandung bahasa keindahan, keramah tamahan, keteduhan kemandirian, serta kewibawaan sebagai pemimpin bangsa yang besar. Secara konsep dan bentuk, Inyoman Nuarta mengklaim Istana Garuda akan menjadi istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Sedangkan secara teknologis, Istana Garuda akan menggunakan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda akan dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Pemasangan bilah Garuda, rencananya total ada 4.650. Setelah semua terpasang, akan nampak burung Garuda yang sedang mengepakkan sayapnya. Setelah selesai, Garuda yang akan menjadi ikon bangunan tersebut akan memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Untuk pengiriman bilah-bilah Garuda juga sudah selesai, tinggal memasang satu persatu hingga menjadi ikon burung Garuda yang sedang mengepakkan sayapnya. Apakah pemasangan bilah-bilah Garuda akan selesai? Mengingat, masih berlangsungnya pemasangan besi penopang tempat bilah Garuda dipasang belum selesai. Semoga pekerjaan pembangunan Istana Garuda cepat selesai, walau rencana pertama adalah selesai akhir Maret. Mengingat, banyak faktor yang membuat pemasangan bilah Garuda jadi terlambat, seperti medan transportasi yang belum jadi, dan faktor alam seperti hujan dan faktor alam lainnya. Kalau semuanya sudah jadi, apakah Anda ingin ke sini? Menyaksikan kemegahan ibu kota baru Indonesia. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Dukung selalu kemajuan channel ini agar terus berkembang, sehingga lebih semangat lagi membagikan informasi bermanfaat dan ide kreatif lainnya. Subscribe, like dan komen bila ada kritik saran.